不要再请了。Loh tuh, ada sapi. 你看嘛，你不要再请了，怕它会。Kalian semuanya, semoga kalian selalu diberi sehat, panjang umur dan kelimpahan rezeki. Oke, guys, teman-teman semuanya, aku ini lagi jalan yang kelanjutan kemarin, naik gunung yang kemarin di 2000 kaki ketinggian, sekarang di 4600 kaki ketinggian ya. Sama seperti naik pesawat, tapi ini kita mendaki gunung. Kita terus mendaki di pinggiran gunung gitu, naik terowongan-terowongan kayak gitu ya. So, ikuti terus kelanjutan video aku. Ada apa aja di sini dan banyak banget kita lihat itu apa ya, orang pelihara sapi di padang rumput kayak gitu ya. Jadi ikuti terus keseruan aku hari ini, semoga kalian suka. Let's go. Tante, aku lagi jalan-jalan di gunung, puncak gunung. Lihat sapi. Tapi aku mabuk. Kamu mabuk ya? Bisa iya. Yuk ikuti keseruan aku hari ini. Let's go. Oke ya, di perjalanan kali ini kelanjutan video-video yang kemarin ini itu tetap di perjalanan yang hampir mirip ya, cuman ini tuh beda karena kita itu terus lanjut perjalanan naik ya. Ini itu kita itu terus mendaki, melewati gunung demi gunung ke tempat yang lain ya. Jadi ini tuh hampir mirip, hampir sama jalannya, cuman ini jalannya itu beda karena kita itu mengitari gunung dan terus lanjut perjalanan menuju tempat yang akan kita tuju ya guys. Jadi kita ini perjalanan naik mobil dari rumah sampai detik ini ke tempat sini itu sungguh luar biasa banget, dan bisa dilihat tadi itu ada kuda, karena di sini kebanyakan orang itu pelihara kuda, dan ini semuanya ini yang ada ini adalah kuda-kuda makan rumput ya guys. Jadi di sini tuh banyak banget kuda, orang-orang pelihara kuda gitu ya guys, dan kuda-kudanya itu bagus-bagus banget. Dan ini juga ada yang pelihara sapi. Pokoknya ini tuh jalan, sepanjang jalan yang kita lalui ini tuh banyak banget penampakan kuda dan sapi ya guys. Dan tetap sama alam yang kita nikmati ini tuh benar-benar indah banget. Ini bisa dilihat itu adalah sapi ya guys. Ini sapinya itu banyak banget, dan ini aku hampir jatuh karena ada sapi di pinggir jalan yang suami aku kebetulan hampir saja mau menabrak itu sapi, tapi syukur tidak kena ya guys. Karena sapi-sapi itu tuh kalau kita tidak hati-hati, kita nyupirnya cepat itu kadang itu mendadak ada sapi di tengah jalan kayak gitu guys. Jadi ini tuh di sepanjang perjalanan ini tuh banyak banget sapi berada di pinggiran-pinggiran sini itu banyak banget. Dan ini yang warna putih itu adalah orang-orang yang punya rumah di sini ya, kayak rumah khusus untuk menunggu sapi dia di sini kayak gitu. Dia itu tinggal di situ gitu, tapi bukan asli rumahnya kayak gitu ya guys. Jadi kayak merantau untuk menjaga sapi-sapi mereka kayak gitu guys. Nah ini sapi-sapi mereka ada di pinggir itu, tebing-tebing itu banyak banget.
Dan ini pun di depan jalan ini menyeberang, ini juga sapi ya guys. Jadi sapi-sapi ini tuh banyak banget di pinggiran jalan, jadi kita juga harus hati-hati untuk menyupir karena apa ya, takutnya tiba-tiba ada sapi di tengah jalan kayak gitu ya guys. Nah ini bisa dilihat di sini tuh bener-bener banyak banget yang namanya sapi, dan sapinya itu berbulu-bulu panjang kayak gitu guys, kayak sapi gimbal, ngerti nggak? Jadi mungkin karena di sini itu musim dingin ya, cenderung ke kayak musim dingin kayak gitu ya, daerah pegunungan. Jadi sapi-sapinya itu beda sama sapi-sapi yang berada di daratan ataupun sapi yang pernah aku jumpai di negara aku, di kampung aku, tepatnya waktu aku tinggal di desa aku ya. Karena sapi-sapi di desa aku sangat berbeda dengan sapi-sapi yang ada di sini ya guys. Jadi sapi-sapi di sini itu dibiarin begitu saja kayak gitu. Mereka mencari makanan sendiri, dan orang-orang yang mempunyai sapi itu mereka tinggal mengontrol saja kayak gitu ya guys. Dan di sini kita berhenti sebentar untuk makan ya guys, karena ini tuh kita sudah lapar banget. Kita perjalanannya itu dari pagi sampai sore, ini tuh lapar ya guys. Kita cuma makan cemilan di dalam mobil saja karena kita itu mengejar perjalanan untuk terus naik mobil kayak gitu ya guys. Dan ini kita masuk ke tempat makan yang ada di sini, dan kita sudah selesai makan. Aku tidak menunjukkan kalian makan kita ya, karena aku benar-benar capek waktu itu ya. Dan ini aku melihat penampakan sapi lagi ya guys. Sapi ini di depan tempat makan itu, dan ini tuh anak aku benar-benar antusias sekali ya melihat sapi-sapi ini. Sapi ini kayak masih sapi anakan gitu ya, dia nggak berbulu. Ini sapinya nggak berbulu tebal kayak yang aku lihat jumpai di pinggir jalan kemarin ya. Jadi ini sapinya kayak gini doang guys. Kok bisa dibiarin, nggak takut nanti bisa menyeruduk orang atau gimana gitu? Aku sebenarnya sih agak takut ya, tapi aku seneng aku dengan pedenya menyuting dia kayak gini ya guys. Tapi aku nggak berani deket-deket karena aku takut juga. Dan sapi ini tuh nggak tahu milik siapa ya, dibiarin di tengah di jalan raya kayak gini. Tuh di sana juga ada, jadi aku ngelihatnya itu ini 3 ekor sapi ya guys. Dan bisa dilihat itu mobil, dia nyebrang jalan dan mobil juga pelan-pelan, takut ketabrak. Kalau ketabrak bisa ganti rugi ya guys. Dan ini kita lanjut lagi perjalanan lagi. Kita ini mau naik ke ketinggian 3000-an lebih ya guys. Jadi kita habis makan, kita lanjut perjalanan sampai kita sampai ke tempat yang mau kita tuju ya guys. Jadi aku ini ngikut saja suami aku, karena suami aku juga mereka bertiga itu sudah koordinasi ya, mereka dengan temannya gitu. Jadi suami aku ini ngikut teman-temannya kemana mereka mau main kayak gitu ya guys. Jadi aku juga tidak bisa untuk langsung mengatakan kalau ini itu di mana kayak gitu ya guys. Kita ini pokoknya itu bener-bener capek ya guys, seharian itu di dalam mobil dan terus mengendarai mobil. Suami aku sesekali beristirahat sebentar saja kayak gitu, misalkan buang air kecil, ataupun pas bocil aku bener-bener rewel pengen keluar dari mobil, baru kalau ada kayak tempat persinggahan ataupun pinggir jalan bisa berhenti, kita berhenti sejenak kayak gitu ya guys. Selanjutnya kita tetap lanjut perjalanan kayak gitu ya, karena memang benar-benar jauh. Dan ini tuh kalau sudah sampai di tengah-tengah kayak gunung itu jarang banget ngelihat yang namanya pemukiman ataupun orang kayak gitu ya guys. Dan ini kita sampai di kayak pegunungan yang semuanya itu rata-rata batu sama pohon-pohon kayak gini ya guys. Itu tuh di depan sana itu semua itu batu kayak gitu guys. Dan banyak orang yang
ada numpuk-numpuk batu kayak dibikin hiasan gitu loh. Mungkin menurut kepercayaan kalau kita menumpuk batu di sini tuh nanti kedepannya bisa lebih baik lagi kayak gitulah guys. Aku pernah tanya ke suami, bilangnya seperti itu, tapi nggak kelihatan ya karena ini tuh bener-bener cepat naik mobilnya, jadi nggak bisa terlihat jelas bahwa batu-batu itu ada yang ditumpuk-tumpuk kayak mainan gitu guys. Jadi di sepanjang jalan yang aku lewati ini, yang berada di sini ini tuh semuanya batu ya guys. Itu bisa dilihat itu semuanya itu batu-batu bongkahan gitu, besar kecil pokoknya semua ada ya. Aku kadang berpikir ini batu bisa dibawa pulang untuk bangun rumah kayak gitu, ngakak bercanda sama suami kayak gitu ya. Suami bilang batu-batu ini tidak bagus untuk dibangun rumah ataupun apa gitu katanya ya. Dan misalkan dibawa pulang pun biaya untuk biaya pulang batu itu untuk beli batu di daratan yang kita tinggal sana sudah dapat, bilangnya kayak gitu guys. Jadi kita sambil perjalanan itu di sepanjang jalan aku ngobrol sama suami, yang ngobrol ngalor ngidul kayak gitu ya guys. Dan ini bisa dilihat pemandangannya bagus banget. Dan suami aku pernah juga berpikiran bilang, yuk kita nanti kalau pas hari musim panas banget kayak gitu kita balik lagi ke sini, kita tinggal di sini. Dia bilang kayak gitu, biar kita di sini kan hawanya adem kayak gitu guys. Memang kalau di sini tuh adem banget, di tempat kita itu sudah panas, tapi di sini tuh bener-bener hawanya itu sejuk gitu ya. Jadi tidak ada kayak musim panas gitu guys. Pokoknya itu hawanya itu sejuk dan enak gitu. Terus dia bilang kita bikin kemah di sini, di tengah-tengah sini. Terus gimana kalau kita beli makanan atau apa kayak gitu ya, kita simpan untuk beberapa hari. Dibilang kayak gitu. Enak banget kok ngomong, aku bilang kayak gitu. Aku tidak betah kalau tinggal di area seperti ini, aku bilang kayak gitu ya guys. Ini bisa dilihat ya. Lanjut lagi kita ngomong di perjalanannya. Ini samping-samping ini bener-bener batu, tidak ada pemukiman, tidak ada penghuni. Pokoknya ini tuh terbentang luas seperti lapangan yang tidak ada orang satupun ya guys. Misalkan kita dirampok orang ataupun enggak ya, maksudnya ini cuma ngomong biasa saja gitu ya. Itu tuh nggak ada orang yang bisa nolong ataupun apa ya guys. Tapi untungnya syukur ya tidak ada apa-apa dan aman. Selama perjalanan itu di sini tuh aman banget, orang-orangnya itu ramah banget, baik banget. Jadi tidak ada yang namanya kayak berbahaya atau apa kayak gitu ya guys. Cuma ya kita harus hati-hati di perjalanan karena takutnya lalu lintas banyak kendaraan kayak gitu ya guys. Nah ini tuh bener-bener indah waktu aku berada di tengah-tengah sini ya guys. Ini tuh kayak bener-bener ada di padang pasir ya, ataupun entahlah, pokoknya ini tuh nggak ada satupun pemukiman, orang pun tidak ada ya. Ini tuh kayak lembah, gunung pun jauh-jauh sekali. Ini tuh kayak dataran gitu tapi tidak ada pemukiman guys. Ini tuh benar-benar indah. Dan di samping situ ada sungai yang bagus ya, sungainya itu besar banget. Entah, aku tidak bisa ngomong ya, pokoknya pemandangan ini tuh terus aku abadikan di dalam momen ini karena aku tuh sangat-sangat suka sekali melihat pemandangan ini, takjub gitu ya guys. Pokoknya tempat ini tuh bener-bener bagus, cocok untuk orang-orang yang suka alam, suka keindahan alam semesta. Itu cocok banget berlibur di tempat-tempat seperti ini ya. Pokoknya indah banget. Dan setelah seharian kita perjalanan ini tuh sekitar jam 11 malam ya guys, kita menemukan hotel dan pemukiman di sini. Itu pun kita itu
pilih hotelnya itu susah banget ya guys, karena memang tempat-tempatnya sudah penuh dan kita nyampe sini tuh memang sudah malam banget. Akhirnya kita nemuin yang namanya hotel dan kita tinggal di situ untuk 1 malam. Tapi ini sebelum kita singgah di hotelnya, kita ini tuh nyari makan ya guys, karena ini bener-bener kita itu kelaparan ya dari dari perjalanan 1 hari yang kita makan cuma 1 kali dan kita cuma nyemil. Ini tuh tengah malam banget, tapi di sini tuh masih ramai dan banyak orang. Jadi kita ini mencari makan ya guys, nggak tahu makan apa. Kita tuh cuma pengen cari makan di daerah sini tuh. Biasanya orang-orang di sini tuh makanannya apa kayak gitu ya guys. Dan di sini itu jam 11 malam itu masih rame banget, masih banyak orang, dan mereka itu banyak banget orang-orang dari luar kota, luar daerah, pokoknya bukan penduduk asli di sini. Mereka itu semuanya pada berwisata, bisa dilihat penduduk asli sama bukan itu bisa dilihat, kelihatan banget gitu ya guys. Dan ini aku jalan kaki, aku menunggu suami aku parkir mobil karena memang aku tidak mau naik mobil karena anakku sudah bener-bener pusufu, nggak nyaman banget, dia nangis begitu ya guys. Jadi aku ajak dia jalan saja. Suami aku naik mobil karena teman-temannya pengen dari tempat hotel itu nggak mau jalan kaki gitu, dan aku dari hotel tadi itu jalan kaki guys sama anak aku karena memang anak aku pengen jalan kaki, nggak mau di dalam mobil kayak gitu ya guys. Ini sambil aku menikmati indahnya alam di sini, indahnya pemandangan malam ini gitu maksudnya ya. Ini tuh rumahnya kayak gini ya. Ini rumahnya itu batu kayak gitu guys. Jadi ukir-ukiran batu, dan khas orang sini tuh rumahnya itu seperti ini semuanya ya guys. Pokoknya rumah ini tuh di sini tuh bagus banget, desainnya itu kayak mirip-mirip desain rumah apa ya guys. Pokoknya tuh kalau menurut aku tuh bagus ya. Karena di sini semuanya rumah-rumah bentuknya itu seperti ini guys. Nggak ada bentuk-bentuk rumah yang kayak di tempat Chengdu, tempatnya aku tinggal ya. Dan ini bisa dilihat, ini semuanya itu tempat makan, tempat belanja, dan ini desain-desain rumahnya itu seperti ini ya guys. Bagus, pokoknya itu bagus banget. Dan ini kita mau cari makan di depan sana. Kita menunggu teman satunya lagi karena kita tuh kalau makan bareng kayak gini tuh nggak bisa ya suka-suka kita sendiri kayak gitu. Jadi harus mereka setuju, merekanya setuju kayak gitu ya, makannya di mana kayak gitu. Kalau aku cuma sama suami aku mah gampang, nyari hotel juga gampang, nggak ribet, nggak milih sana nggak milih sini kayak gitu. Yang penting ada tempat untuk kita berteduh dan untuk kita makan kayak gitu ya guys. Tapi karena kita itu bertiga keluarga sama temennya 2 itu temen suami ya, jadi ya harus kita itu ngikut saja sama mereka gitu, karena suamiku orangnya nggak banyak pilih-pilih gitu, dan aku ngikut apa yang suami aku bilang kayak gitu ya guys. Jadi mau tidak mau ya terserah mereka seperti itu ya. Dan ini akhirnya kita makan, tapi suami aku kemarin itu dia bilang mau mesenin aku makanan kayak kesukaan aku gitu ya. Jadi untuk khas orang sini begitu, makannya itu daging sapi kayak gitu ya guys. Jadi di sini kan rata-rata semuanya itu orang pelihara sapi, kuda kayak gitu guys. Jadi aku tuh dipesenin yang namanya sup sapi. Warnanya itu kayak soto guys, tapi rasanya itu bukan kayak soto, tapi warnanya ini bener-bener jujur aku ya cantik, seperti mirip-mirip soto. Tapi ini sup sapi, ini tuh bukan soto ya. Bisa dilihat ya, ini tuh rasanya enak dan aku menyukainya, mirip-mirip kita punya orang Indonesia ya masakannya, tapi warnanya saja ya kuning kayak gitu, entah ini dikasih apa, tapi rasanya bener-bener enak. Iya, asli kan Om, tante aku makan nasi. Ayo, makan nasi, makan sama daging sapi. 이모 같어. 쑥.
sapi. Yo kan sekali pape. Halo. 这个是尝一个这个菇好不好？ Enak. 那这个是 Mari. 那啥下饭吗？ Makan. 这边来还是下饭？ Kasih lihat. Nih. 你看锅锅这碗饭都酸了。 Ya. 你说 现在是好生的，你妈整做一遍呀。 kalian suka? Mau? 一口肉肉一口饭。 Mau? Bisa mau? 你莫干哈。 Sini. 娃儿家里不是个妹儿家。 香姑姑，这个香姑姑，你想睡觉了哇？不要吗？你是不是想睡觉了？那你刚说啥呢？ daging sapi guys. 因为你吃多了，我们把零食摔了，是不是？ Nggak terasa sup satu kuali habis, tak tersisa semuanya karena kelaparan, karena semuanya itu lapar, jadi semua itu habis tak tersisa ya. Dan ini aku sudah kenyang, aku lanjut pulang menuju hotel, tetapi ini jalanan sudah sepi karena memang sudah malam banget, semua orang sudah pada masuk ke kamarnya masing-masing, istirahat masing-masing, dan masih ada beberapa 1, 2, 3 orang jalan ya guys, cuman ya tidak banyak. Dan ini keindahan pemukiman di sini, tempat wisata di sini, hotel di sini kayak gitu ya guys. Ini pemandangannya tuh bagus banget karena ini malam ya, lampu-lampunya itu indah, terang dan terukir bagus gitu ya. Dan ini aku sambil pulang jalan kaki, suami aku dari belakang dia itu naik mobil, jadi aku sama anak aku, ini aku gonceng anak aku jalan pelan-pelan ya guys, karena anak aku tidak mau naik namanya mobil ya, karena memang seharian dia itu tidak mau naik mobil. Nah, dan ini kita sampai di hotel kita, yaitu Hotel Zhang Yuan Hotel, dan kita di belakang sana ya, naik ke depan sana. Suami aku sudah parkir mobil di depan sana. So, ini aku akhiri dulu videoku untuk hari ini. Next ke video berikutnya masih di liburan aku di perbatasan kota Sichuan dan Tibet ya guys. Jadi kita masih seru di video-video aku yang lainnya. Oke, bye-bye.